Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat malam ini. Ya, ini malam tanggal 11 Agustus 2024 jam 10 malam nih kurang lebih saya buat video ini ya, jam 10 kurang 15 lah ya. Jadi gini teman-teman, saya membahas mengenai Indonesia ya. Teman-teman, saya berada di lingkaran politik itu lama teman-teman ya, di lingkaran politisi-politisi, decision maker ya, lumayan lama juga. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa saya soroti tentang Indonesia, teman-teman. Tapi karena di Indonesia ini bicara di media sosial, bagi orang-orang kecil ya ngeri-ngeri sedap, teman-teman. Ya, kalau kita sadar betul ya. Karena di Indonesia itu banyak orang yang kurang kerjaan juga, banyak yang memanfaatkan media untuk cari masalah, banyak yang memanfaatkan media untuk cari uang, banyak orang yang memanfaatkan kesalahan orang lain untuk cari uang, banyak orang yang memanfaatkan opportunity apapun caranya untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Jadi di Indonesia tuh apa ya, kalau kita ibaratkan kadang-kadang seperti hutan rimba, kadang-kadang seperti terang benderang, tapi ada sesuatu gitu, nggak yang namanya pong gitu, nggak teman-teman. Apakah ini ciri-ciri negara yang berkembang? Apakah ini budaya dari Indonesia yang selama 350 tahun dijajah oleh penjajah Belanda dan sebagainya, atau ada warisan dari feodalisme atau apa ya, saya nggak ngerti. Yang pasti mau terlalu berani juga riskan, nggak terlalu berani bicara juga kadang-kadang unek-uneknya nggak bisa keluar. Jadi penjelasannya gimana teman-teman? Katanya demokrasi, ya, katanya demokrasi. Tapi itulah dunia teman-teman, nggak usah kaget, ya, nggak usah kaget. Nah, ini prolognya begitu ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Saya membawakan satu monolog itu nggak nggak saya gali, maksudnya nggak saya tajamkan sampai detail, nggak. Itu memang sengaja teman-teman, karena saya tahu situasi di Indonesia itu seperti apa. Teman-teman, saya itu banyak hal yang sudah dialami sebenarnya ya, tapi mungkin teman-teman nggak percaya karena tampang saya kan biso begini, biso pakaiannya pun cuma pakai kaos, biso begini. Tapi padahal saya banyak melihat yang orang lain nggak lihat, teman-teman. Ya, karena saya melihatnya pakai kacamata nol, ya, kacamata nol. Saya orang lapangan, saya meneliti kehidupan macam-macam, kehidupan sosial. Jadi saya melihatnya pakai kaca nol. Ini klaster begini, klaster begini, klaster begini. Ada klaster-klasternya, teman-teman. Silakan teman-teman menebak-nebak apa yang saya maksud ya. Memang sengaja saya selalu pakai tebak-tebakan bahasanya. Jadi
silahkan, yang mengerti maksudnya ya terjemahkan sendiri ya. Ini saya campur bahasa umum dan bahasa budaya ya teman-teman. Jadi budayawan itu biasanya mengatakan sesuatu pakai kiasan-kiasan gitu. Nah, saya hari ini pun pakai gitu juga. Cuma ada yang saya jelaskan secara eksplisit tentang keadaan ekonomi rakyat kecil. Saya concern ke rakyat kecil, kenapa teman-teman? Karena saya tiap hari kumpul dengan rakyat kecil, ya, tiap hari. Makanya saya kan memang jiwanya rakyat kecil, teman-teman. Ya. Walaupun saya tahu keadaan yang katanya elit-elit itu seperti apa, ya, saya tahu persis teman-teman ya. Tahu persis saya elit-elit itu seperti apa. Ya, cuma saya nggak mau masuk ke sana ya. Bagi saya nggak ada manfaatnya juga nggak ada bagi saya. Saya lebih cenderung ke yang kecil teman-teman, karena memang ke yang kecil itu di tengah kesusahan, di tengah keberatan hidupnya, di tengah keterbatasan, di tengah kesusahan, di balik itu semua ada nilai yang menurut saya kekuatan. Bayangin aja teman-teman ya, rakyat yang penuh dengan keterbatasan dia harus bertahan hidup, harus bertahan hidup, harus berjuang terus 24 jam. Besok nggak tahu harus gimana. Dan itu masih banyak dirasakan oleh rakyat Indonesia kali ini. Indikasi yang gampang ya teman-teman. Dimulai dengan naiknya harga beras. Dari 6.000, 7.000 sekarang udah 10.000 sampai 14.000 per liter loh, bukan per kilo. Ditambah harga sekarang dolarnya sudah naik. Itu artinya apa? Banyak bahan-bahan dan sebagainya itu naik. Ditambah biaya pendidikan yang nggak turun-turun, semakin lama semakin naik. Ditambah hiruk pikuk kehidupan yang hedonis, menghiasi layar-layar media. Nah itu sebenarnya yang banyak menekan masyarakat, bahkan golongan menengah pun banyak tertekan, apalagi golongan bawah. Teman-teman, saya bilang begini karena saya rakyat kecil, saya tiap hari kumpul rakyat, jadi saya merasakan kenyataan itu. Ya. Mungkin bagi orang-orang yang setiap hari duduk di kasur empuk, kursi empuk, ber-AC, rumah mewah, nggak ngerti itu rakyat kecil bertahan hidupnya seperti apa. Ya. Waduh, udah 9 menit, baru ngomong udah 9 menit teman-teman ya. Jadi saya batasi 10 menit ya. Intinya kali ini ya mudah-mudahan rapat kabinet perdana di IKN ini ada efek dan multiplier efeknya ke rakyat kecil langsung ya teman-teman, mudah-mudahan ya. Jadi itu saja, saya nggak mau menjelaskan secara panjang lebar, tebak sendiri ya apa arti monolog saya ini teman-teman. Terima kasih teman-teman, nanti saya sambung lagi, silahkan menebak-nebak maksud saya apa. Memang saya sengaja untuk membuat kalimat penuh dengan tebak-tebakan ya. Terima kasih, sampai jumpa.